Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama gue, Derry, di Do You Believe It or Not. Hari ini kami mendapatkan kiriman cerita dari Mbak Sari yang ada di Tasikmalaya. Oke guys, langsung saja ya ke ceritanya. Halo, perkenalkan, nama gue Sari. Gue mau berbagi pengalaman horor yang pernah gue alamin 1 tahun yang lalu di Do You Believe It or Not. Gue tinggal di salah satu kampung di daerah Tasikmalaya. Di kampung gue ini masih banyak kebun-kebun dan sawah-sawah. Dan bisa dibilang kampung gue ini masih asri. Karena masih banyak perkebunan dan persawahan. Dan ketika malam, di kampung gue ini benar-benar sangat sepi dan tidak ada satu warga pun yang keluar rumah untuk melakukan aktivitas di malam hari. Jadi, gue mau menjelaskan dulu denah di rumah gue. Di depan rumah gue itu adalah sawah yang luasnya itu lumayan luas. Dan di samping kanan rumah gue itu rumah kosong yang sudah 10 tahun kosong dan tidak berpenghuni. Saking lamanya rumah tersebut kosong, bagian atap bangunannya pun sudah hancur. Dan rumahnya pun ditumbuhi rumput-rumput liar yang tinggi dan panjang. Kalau kata orang tua gue sih, pemiliknya pindah rumah ke Kalimantan. Dan rumahnya tidak pernah ditengoki lagi semenjak mereka pindah ke Kalimantan. Dan di samping kiri rumah gue itu adalah rumah tetangga gue. Jadi di samping rumah kiri gue itu ada beberapa rumah, yaitu rumah tetangga gue. Gue ini anak satu-satunya di keluarga. Jadi di rumah gue itu cuma berisi bapak gue, ibu gue, dan gue. Jadi waktu gue mengalami kejadian horor ini, bapak dan ibu gue lagi pergi ke rumah saudara gue di daerah Sukabumi. Karena kakak sepupu gue menikah. Waktu itu gue mau ujian sekolah, makanya gue tidak bisa ikut pergi ke rumah saudara gue. Sebenarnya bapak dan ibu gue keberatan meninggalkan gue di rumah sendirian. Tapi karena bapak gue harus menjadi wali nikah untuk kakak sepupu gue, makanya bapak dan ibu gue harus tetap pergi ke Sukabumi. Jadi karena waktu itu gue sedang ujian sekolah atau ujian nasional ya, gue harus belajar untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian esok hari. Gue inget waktu itu gue belajar dari habis maghrib sekitar jam 6:30 sampai jam 10 malam. Itu pun gue berhenti belajar karena gue sudah benar-benar sangat mengantuk. Akhirnya gue memutuskan untuk tidur pada malam itu. Ketika gue lagi asik tidur, tiba-tiba di ruang tamu TV menyala sendiri. Dan suara TV-nya sangat keras. Sampai akhirnya gue terbangun dari tidur gue. Dan yang paling aneh adalah dari sore gue tidak pernah menyalakan TV. Gue gak pernah nonton TV. Karena gue lebih memilih untuk belajar daripada untuk menonton TV. Karena suara TV-nya sangat keras dan berisik, akhirnya gue bangun dari tempat tidur dan menuju ruang tamu untuk mematikan TV yang menyala tersebut. Ketika gue sampai ruang tamu, gue langsung ambil remote TV kan. Lalu gue mengecilkan suara volume TV-nya terlebih dahulu. Setelah itu baru gue matikan TV-nya. Ya awalnya gue gak kepikiran kalau bakal kejadian seperti ini. Setelah gue mematikan TV, lalu gue menuju kamar gue lagi untuk melanjutkan tidur. Karena
besok gue harus bangun pagi untuk pergi ke sekolah untuk melaksanakan ujian sekolah. Setelah gue sampai kamar, lalu gue mau memejamkan mata, tiba-tiba TV di rumah gue menyala kembali. Dan lagi-lagi, volume suaranya pun kembali mengeras dan berisik. Dan akhirnya, gue bangun lagi dan menuju ruang tamu untuk mengecilkan suara volume TV. Dan gue pun langsung mematikan TV-nya lagi. Lalu gue menuju kamar. Setelah gue sampai kamar dan ingin memejamkan mata gue, tiba-tiba TV di rumah gue kembali menyala. Dan volume suaranya pun kembali mengeras. Karena gue kesel, lalu gue langsung menuju ruang tamu. Tanpa banyak pikiran, gue langsung cabut colokan TV di ruang tamu gue yang berada di belakang TV gue. Lalu gue kembali ke kamar dan melanjutkan tidur gue. Ketika gue sampai di kamar, gue langsung memejamkan mata dan alhamdulillah gue tertidur. Tiba-tiba sekitar jam 2 pagi, lagi-lagi gue kebangun. Karena TV di rumah gue kembali menyala. Dan volume suaranya pun sangat keras dan berisik sekali. Bahkan suara volume TV gue itu lebih keras daripada volume TV gue yang sebelumnya. Karena gue pada saat itu belum terlalu sadar, karena mungkin gue capek bolak-balik ke ruang tamu hanya untuk mematikan TV. Dan ditambah lagi gue habis belajar pada malam itu. Jadi posisinya malam itu kayak setengah sadar lah gue. Dan bisa dibilang nyawa gue juga belum ngumpul. Akhirnya gue langsung menuju ruang tamu untuk mematikan TV. Setelah sampai di ruang tamu, gue langsung mengambil remote untuk mengecilkan suara TV, lalu mematikannya. Ketika gue mengambil remote TV, gue tidak berfungsi sama sekali. Jadi kayak remote kehabisan baterai. Karena volumenya sangat berisik dan gue takut mengganggu tidur tetangga gue langsung refleks lah untuk cabut colokan TV-nya dari sakalan listriknya. Ketika gue mau mencabut colokan listrik TV gue langsung kaget dan sadar bahwa TV di rumah gue sebelumnya colokannya sudah gue cabut. Dan gue langsung pun lari ke dalam kamar. Tanpa gue mikirin posisi TV masih keadaan menyala, gue langsung tutup pintu kamar gue. Dan tiduran nutup semua badan dan muka gue pakai selimut. Gak lama gue nutupin badan dan muka gue dengan selimut, tiba-tiba gue mendengar suara ketawa anak kecil dari arah ruang tamu. Sontak gue langsung baca-bacaan surat pendek yang gue hafal. Tiba-tiba suara anak kecil itu makin lama makin mendekat. Dan gue masih kebayang sampai sekarang suara ketawanya gimana. Karena gue penasaran, gue ngeberanin diri gue untuk ngintip. Ketika gue buka selimut gue pelan-pelan, sosok anak kecil itu sudah berada di samping gue, sambil ngeliatin gue dan ketawa. Wajah si anak kecil itu putih dan sangat pucat seperti mayat hidup. Karena gue benar-benar sudah takut dan gue gak tahu harus berbuat apa lagi. Yang gue bisa lakuin saat itu adalah gue langsung keluar kamar dan gue keluar rumah, gak mikirin TV masih keadaan nyala. Dan gue langsung meminta bantuan ke tetangga samping rumah gue. Gue langsung lari terbirit-birit. Ketika gue sampai di depan rumah tetangga gue
gue langsung gedor-gedor pintu rumah tetangga gue. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan gue gak mikirin jam berapa saat itu. Dan gue gak mikirin apakah gue sudah mengganggu waktu tidur mereka atau tidak. Ini gue cerita pun sambil merinding karena kejadian itu benar-benar membuat gue trauma untuk tinggal sendirian lagi di rumah. Setelah tetangga gue terbangun dan membuka pintu rumahnya, tetangga gue bertanya sama gue, "Kamu kenapa, Neng?" Lalu gue langsung menceritakan apa yang terjadi sama gue ke tetangga rumah gue tersebut. Dan gue pun meminta tolong ke tetangga rumah gue untuk mengecek ke dalam rumah dan kamar gue. Setelah tetangga gue mengecek ke dalam rumah dan ke kamar gue, tetangga gue tidak melihat sesuatu dan tidak melihat apa-apa dan tidak melihat siapa-siapa. Yang ada tetangga gue malah bertanya sama gue, "Apakah pintu rumah kamu gak kunci? Mungkin anak itu masuk ke rumah kamu karena pintu di rumah kamu gak dikunci kali." Gue langsung menjawab, "Pintu rumah saya sudah saya kunci dan sudah saya tutup serapat mungkin. Dan menurut saya yang saya lihat tersebut itu bukan orang tetapi setan atau jin yang ingin mengajak main saya atau yang ingin menakuti saya pada saat itu. Karena saya melihat wajahnya anak tersebut dengan jelas, wajahnya putih dan pucat seperti mayat hidup." Lalu tetangga gue pun mencoba untuk menenangkan gue dan beliau pun langsung menyuruh gue tidur dan menginap di rumahnya pada malam itu. Karena gue sudah capek dan ditambah besok pagi gue harus melaksanakan ujian sekolah, tanpa pikir panjang gue pun langsung mengiyakan dan gue langsung diantar menuju ke kamar anaknya. Dan tetangga gue pun menuju rumah gue lagi untuk mengunci pintu rumah gue. Setelah kejadian itu sampai pagi, gue tidak bisa tidur lagi karena gue membayangkan apa yang telah terjadi tadi. Karena kejadian itu gue sampai terngantuk-ngantuk. Ketika gue lagi mengerjakan soal ujian pun di sekolah gue gak fokus. Dan akhirnya gue mengerjakan ya semampu gue dan sebisa gue pada saat itu. Gue berharap kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi sama gue. Karena gue sangat takut dan trauma sampai saat ini. Sumpah, gue cerita ini pun sambil merinding. Padahal kejadian itu sudah terjadi 1 tahun yang lalu. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mendengarkan cerita gue. Terima kasih juga buat Do You Believe It or Not. Bye-bye.